Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti kembali rilis kita. Setelah tadi kita sudah mengikuti rilis secara nasional yang sudah disampaikan oleh Kepala BPS Republik Indonesia, Pak Marco Yono. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk seperti biasanya, kami akan menyampaikan rilis tentang perkembangan harga konsumen yang kita sebut dengan inflasi, kemudian yang kedua adalah perkembangan nilai tukar petani, yang ketiga adalah perkembangan pariwisata, dan keempat adalah pengembangan transportasi. Baik, yang pertama adalah perkembangan indeks harga konsumen atau IHK September 2022. Bapak Ibu, para pemirsa dan rekan-rekan media, pemerintah sudah mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi berlaku sejak 3 September 2022. Hal ini tentu berimbas terhadap inflasi di Kepulauan Riau. Pada September 2022 terjadi inflasi sebesar 1,08 di Kota Batam, kemudian 0,92 di Tanjung Pinang. Sehingga secara keseluruhan inflasi yang terjadi gabungan dari dua kota inflasi ini di Kepulauan Riau menjadi 1,06. Kemudian selanjutnya adalah kita melihat inflasi tahun kalender di Kota Batam itu sudah mencapai 5,01, kemudian di Tanjung Pinang itu 4,02, secara gabungan menjadi 4,96. Kemudian kalau kita lihat inflasi September year on year, di Batam itu adalah sudah mencapai 6,87 dan Tanjung Pinang juga sudah mencapai 6,12 sehingga gabungannya menjadi 6,79 untuk Kepulauan Riau. Kemudian kalau kita lihat, kita bandingkan kota-kota inflasi yang ada di Sumatera, ada 24 kota di Sumatera, Batam menduduki peringkat 10 dari 24 kota yang mengalami inflasi di Sumatera. Dan kemudian Tanjung Pinang menduduki peringkat 16 dari 24 kota yang mengalami inflasi di Sumatera. Tertinggi itu berada di Kota Bukit Tinggi dengan inflasi yang sebesar 1,87% dan yang terendah itu terjadi di Kota Sibolga dengan inflasi 0,33%. Kemudian kalau kita lihat, adapun inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transportasi 6,98 karena memang kita tahu bahwa dampak kenaikan BBM itu tentunya akan langsung mempengaruhi kenaikan harga yang terjadi di kelompok transportasi. Kemudian diikuti dari kelompok pendidikan yang sebesar 1,46, kemudian kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga inflasi sebesar 0,32, dan makanan, minuman, dan tembakau yang memang yang di awal kita khawatirkan akan terjadi inflasi tinggi ternyata bisa teredam dengan inflasi 0,28, dan kondisi ini pun memberikan andil 0,08, dan andil tertinggi memang kita bisa lihat adalah dari kelompok transportasi yang sebesar 0,88. Kemudian selain itu adalah ada kelompok yang mengalami deflasi terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki dengan deflasi 0,26, kemudian perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan deflasi 0,34. Nah, kondisi memang adalah karena kondisi yang terjadi pada Kota Tanjung Pinang dengan inflasi di bulan September itu sebesar 0,92 dan terbesar memang masih berasal dari kelompok transportasi sebesar 7,06. Kemudian kalau kita lihat pendidikan juga memberikan inflasi tertinggi kedua setelah transportasi dengan inflasi 2,29. Kemudian inflasi yang terjadi juga terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yaitu sebesar 0,06. Kemudian juga dari kelompok kesehatan 0,05, kemudian dari kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran 0,33. Dan memang ada untuk Tanjung Pinang ada 3 kelompok yang mengalami deflasi. Yang pertama terjadi dari perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan deflasi sebesar 0,33.
Kemudian diikuti dengan informasi komunikasi dan jasa keuangan dengan deflasi 0,42 dan diikuti dengan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan deflasi sebesar 0,41. Dari kondisi inflasi yang terjadi, ada 10 komoditas yang mempunyai andil inflasi terbesar di Kepulauan Riau, gabungan dari Batam dan Tanjung Pinang. Yang pertama adalah tentunya dari bensin yang mengalami inflasi sebesar 24,42%. Kemudian diikuti dari perguruan tinggi juga mengalami kenaikan 5,32%, dan juga ternyata sebagian besar berasal dari kelompok sayur-sayuran, yaitu dari kangkung ada kenaikan harga sampai 26,90%, kemudian dari bayam ada kenaikan harga 20,69%, sawi hijau 34,57%, dan kemudian diikuti juga kenaikan pada daging ayam ras 1,49%. Selain itu, tentunya angkutan laut juga meningkat 9,42%, dan rokok kretek filter juga mengalami kenaikan 1,97%, kemudian diikuti oleh susu bubuk balita dengan kenaikan 2,40%, dan tentunya ternyata juga sabun deterjen juga mengalami kenaikan 2,77%. Dan sebaliknya, ada 10 komoditas yang kita catat mengalami deflasi, dan ada 10 terbesar, yaitu berasal dari angkutan udara yang mengalami deflasi 5,26%, cabai merah yang biasanya kita takutkan akan sebagai pemicu inflasi, namun di bulan September ini ternyata mengalami deflasi 4,48%, cabai rawit deflasi 16,81%, dan juga komoditi beras mengalami deflasi 1,48%, emas perhiasan mengalami deflasi 2,29%, minyak goreng 1,23%, ketimun mengalami deflasi 25,37%, telur ayam ras juga ternyata mengalami deflasi 1,88%, cabai hijau deflasi 16,23%, dan tomat 8,27%. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata untuk bulan ini dampak kenaikan BBM terhadap komoditi-komoditi yang biasanya kita takutkan menjadi pemicu inflasi ternyata justru mengalami deflasi. Dan untuk Kota Tanjung Pinang tidak jauh berbeda dengan gabungan dari Batam. Ternyata di Kota Tanjung Pinang yang mengalami 10 komoditas inflasi tertinggi berasal dari bensin, kemudian perguruan tinggi, angkutan laut, dan juga sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, kemudian sawi hijau, rokok kretek filter, ketupat lontong, solar, dan sotong. Dan kelompok atau komoditi yang terbesar yang mengalami deflasi terjadi di kelompok angkutan udara, kemudian juga komoditi cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, telepon seluler, emas perhiasan, bawang merah, ikan tamban, sabun deterjen, dan tomat. Nah, demikian saya kira informasi mengenai kondisi inflasi maupun deflasi yang terjadi di Kepulauan Riau, dan selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana perkembangan nilai tukar petani atau NTP untuk September 2022. Dan secara umum nilai tukar petani Kepri mengalami penurunan, ada turun 1,79% dari Agustus 2022 yang sebesar 108,49% menjadi 106,54. Bapak Ibu sekalian, adapun kelompok-kelompok penyebab turunnya nilai tukar petani di Kepulauan Riau adalah berasal dari tanaman pangan yang turun 0,57% menjadi 96,84 pada bulan September 2022. Kemudian juga dari tanaman perkebunan rakyat yang turun 5,82%, yang sebelumnya yang menjadi 99,86. Demikian juga di perikanan turun 1,19% menjadi 110,01 di bulan September 2022, dan di kelompok nelayan turun 1,31% menjadi 110,89. Dan ada 3 komoditi yang mengalami kenaikan
hortikultura naik 0,54% menjadi 114,58%, peternakan naik 0,92% menjadi 100,61%, dan pembudidaya ikan naik 1,10% menjadi 93,79%. Nah, ini adalah secara series kita bisa lihat grafik di mana untuk tahun 2022 memang kondisi dari Juli ke September cenderung menurun. Dan kondisi yang berbeda apabila kita bandingkan di tahun 2020. Dan sedikit mirip, yaitu penurunan di Juli ke Agustus di tahun 2021. Baik. Selanjutnya adalah saya menyampaikan nilai tukar usaha petani atau NTUP Provinsi Kepulauan Riau September 2022. Jadi tidak jauh berbeda NTP dengan NTUP. Di NTUP itu juga mengalami penurunan dari Agustus yang sebelumnya 108,04 turun menjadi 105,46 di bulan September 2022. Jadi ada penurunan 2,39% di bulan September ini. Nah, adapun penyebab turunnya itu berasal dari tanaman pangan yang turun 0,32%, kemudian di tanaman perkebunan rakyat yang turun 6,84%, di perikanan turun 2,05%, dan di nelayan turun 2,23%. Kemudian yang mengalami kenaikan berasal dari hortikultura yang naik 0,20%, kemudian peternakan naik 1,28%, dan pembudidaya ikan naik 1,67%. Dan selanjutnya untuk pedesaan yang kita sebut dengan Indeks Konsumsi Rumah Tangga Pedesaan atau IKRT, di mana di bulan September adalah sebesar 1,01%. Jadi ini adalah inflasi yang terjadi di tingkat pedesaan tetapi khusus di masyarakat petani. Dan untuk tahun kalender, yaitu dari September 2022 terhadap Desember 2021, inflasi yang terjadi adalah atau indeks konsumsi rumah tangga di pedesaannya adalah 3,88. Sementara kalau kita hitung year on year, yaitu di mana September 2022 kita bandingkan dengan September 2021, ada inflasi 4,90%. Kemudian selanjutnya adalah saya ingin menyampaikan perkembangan pariwisata, tetapi masih dalam bulan Agustus 2022. Yang pertama adalah perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, di mana kalau kita lihat month to month ada penurunan 0,93%, yaitu dari 80.215 kunjungan turun menjadi 79.470 kunjungan. Kemudian year on year, yaitu di mana Agustus 2022 terhadap Agustus 2021 ada kenaikan cukup tinggi, yaitu ada 48.063,64%. Kemudian yang C2C, yaitu dari Januari Agustus 2022 terhadap Januari Agustus 2021 juga mengalami peningkatan yang luar biasa, di mana di tahun 2022 sudah mencapai 254.858 wisatawan mancanegara, dibandingkan dengan kondisi yang sama di tahun 2021, di mana pada saat itu terjadi pandemi dengan hanya 1.972 wisatawan mancanegara. Selanjutnya adalah perkembangan kunjungan Wisman di 4 pintu masuk di Kepulauan Riau. Yang pertama adalah dari Batam. Untuk Batam ada kenaikan 5,44%, yaitu dari 57.139 di bulan Juli 2022 meningkat menjadi 60.249 kunjungan di bulan Agustus 2022.
Kemudian yang kedua adalah Tanjung Pinang, mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu meningkat 42,54%. Di mana pada bulan Juli 2022 ada 1.965 kunjungan, kemudian di Agustus menjadi 2.801 kunjungan. Namun untuk dua kota lainnya, yang ketiga Bintan, ada penurunan 21,84%, yaitu dari 16.988 di bulan Juli, menurun menjadi 13.277 di bulan Agustus. Demikian juga di yang keempat, Kota Karimun, ada penurunan 23,85%, kemudian dan di bulan Juli dari 4.122 kunjungan turun menjadi 3.139 di bulan Agustus 2022. Selanjutnya adalah, adapun negara utama asal Wisman yang berkunjung ke Kepulauan Riau itu berasal dari Singapura, di mana ada kenaikan dari Juli ke Agustus, yaitu dari 41.648 naik 42.968 pada bulan Agustus 2022. Kemudian dari Malaysia mengalami penurunan, di mana di bulan Juli 11.153, namun di bulan Agustus ada 10.403 wisman yang datang ke Kepulauan Riau. Demikian juga dari India, ada penurunan dari 5.474 menjadi 4.460 pada bulan Agustus 2022. Kemudian Tiongkok juga mengalami penurunan dari 2.139 kunjungan menjadi 2.039 kunjungan. Filipina dari 1.440 menjadi 1.432 di bulan Agustus. Inggris 1.039 meningkat menjadi 1.339 di bulan Agustus, dan Eropa dan negara-negara lainnya dari 893 meningkat menjadi 1.130 pada bulan Agustus 2022. Kemudian kalau kita akumulasi jumlah kunjungan dari Januari sampai Agustus 2021 dan kita bandingkan ke Januari Agustus 2022, peningkatan yang sangat signifikan terjadi dari negara Singapura, di mana di periode yang sama di tahun 2021 hanya 230 yang berkunjung ke Kepulauan Riau, namun di tahun 2022 ini dengan periode Januari ke Agustus sudah meningkat menjadi 133.297 wisatawan mancanegara. Demikian juga untuk Malaysia yang tadinya 96 tahun kemarin menjadi 33.287 pada tahun ini. India dari 15 wisman di tahun 2021 menjadi 17.038. Tiongkok dari 17 menjadi 7.310, Filipina dari 16 menjadi 4.132, Inggris dari 16 menjadi 3.953, Australia dari 21 orang menjadi 3.589, dan lainnya adalah dari 1.561 menjadi 52.073 orang. Jadi bisa disampaikan bahwa untuk persentase kunjungan yang terbesar itu berasal dari Singapura, lebih dari 50%. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan tingkat penghunian kamar atau kita singkat dengan TPK. Kalau kita lihat dari kondisi Juli dengan Agustus di tahun ini ada penurunan 0,43 poin, yaitu dari 41,35 pada bulan Juli menjadi 40,92% pada bulan Agustus 2022 ini. Kemudian kalau kita lihat year on year ada peningkatan 20,88 poin, yaitu dibandingkan dengan kondisi Agustus di tahun 2021 yang sebesar 20,04 menjadi 40,92 di kondisi tahun 2022 ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan perkembangan transportasi udara dan laut di kondisi Agustus 2022.
Untuk angkutan udara, adapun jumlah penumpang yang terjadi pada bulan Juli ada 337.736, ada menurun menjadi 292.720 di bulan Agustus. Jadi ada penurunan 22,51%. Di mana angka tersebut berasal dari penumpang pesawat yang datang. Penumpang pesawat yang datang di bulan Juli 202.492 menurun 22,57% menjadi 156.780 pada Agustus 2022. Demikian juga kondisi yang berangkat dari 175.244 orang di bulan Juli menjadi 135.940 orang. Jadi ada penurunan 22,43%. Kemudian untuk penumpang internasional, totalnya adalah di bulan Juli 4.914, meningkat 6.105 orang. Jadi ada peningkatan 24,24%. Dan itu terdiri dari penumpang yang datang dari 3.633 orang menjadi 4.639. Jadi ada peningkatan 27,69%. Demikian juga penumpang pesawat yang berangkat, yaitu dari 1.281 penumpang di bulan Juli 2022 meningkat menjadi 1.466 orang pada Agustus 2022. Jadi ada peningkatan 14,44%. Selanjutnya adalah penumpang angkutan laut. Kita bandingkan Juli ke Agustus 2022. Total penumpang yang domestik adalah 774.810 orang di bulan Juli. Dan kondisi ini menurun ya menjadi 556.079 orang di bulan Agustus 2022. Jadi ada penurunan 28,23%. Dan kondisi ini akibat dari penurunan yang terjadi dari penumpang yang datang, di mana pada bulan Juli ada 394.464 orang, turun menjadi 288.205 orang. Demikian juga penumpang kapal yang berangkat, turun 29,57%, yaitu dari 380.346 penumpang angkutan laut menjadi 267.874 penumpang. Dan kondisi yang sama juga terjadi pada penumpang internasional, di mana totalnya ada mengalami penurunan 2,29% dari 339.562 orang menjadi 331.772, di mana kondisi ini berasal dari penumpang yang datang yang turun 5,98%, yaitu dari 158.945 orang menurun menjadi 149.440 orang. Demikian juga dari penumpang yang berangkat. Nah, untuk penumpang yang berangkat ada kenaikan 0,95%, yaitu dari 180.617 orang di bulan Juli 2022 menjadi 182.332 orang di bulan Agustus 2022. Dan selanjutnya adalah tentang bongkar muat bagasi. Untuk domestik, untuk bongkar ada kenaikan dari 2.813, ada kenaikan 2,13%, yaitu dari 2.813,17 ton meningkat menjadi 2.873,02 ton. Dan untuk muat ada penurunan 27,98%, yaitu dari 3.233,02 ton menurun menjadi 2.328,41 ton. Untuk internasional, bongkar mengalami kenaikan, dan kenaikan yang cukup sangat signifikan, di mana pada bulan Juli yang hanya 10,15 ton menjadi 111,04 ton di bulan Agustus 2022. Dan demikian juga dengan muat. Namun untuk muat ada penurunan
dari 78,60 ton menjadi di bulan Juli 2022 menjadi 1,44 ton di bulan Agustus 2022. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan untuk berita resmi statistik dari Provinsi Kepulauan Riau. Dan mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini dapat mencerahkan atau menambah informasi buat Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa Badan Pusat Statistik akan melakukan kegiatan registrasi sosial ekonomi terhadap seluruh masyarakat secara nasional. Demikian juga untuk Kepulauan Riau, kita juga akan melakukan registrasi sosial ekonomi yang akan kita lakukan nanti mulai tanggal 15 Oktober dan selesai nanti di 14 November. Bapak Ibu sekalian, ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar menjawab pertanyaan nanti kepada petugas yang akan turun untuk melakukan wawancara dan dengan jawaban yang sejujur-jujurnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan ini kami menyampaikan salam sehat dan salam bahagia untuk kita semuanya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.